Alhamdulillah sehat. Bagaimana, ada sarapan tadi di rumah, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap bersemangat, meskipun hari ini kita belajarnya melalui aplikasi Zoom. Jadi Bu Noven harapkan nanti kerjasama dari Ananda semuanya untuk bisa, meskipun kita tidak bertatap muka hari ini di sekolah, tapi setidaknya kita sudah bertatap muka ya melalui aplikasi Zoom ini. Jadi sesuai dengan aturan sebelumnya, kalau kita menggunakan aplikasi Zoom, jadi kalau biar nggak kedengeran suara-suara yang lain, Ananda semuanya matikan mikrofonnya dulu ya. Nanti kalau Bu Noven bertanya, ada yang menunjuk tangan, nanti silakan dihidupkan kembali mikrofonnya. Siap untuk belajar? Oke, Bu. Oke, sayang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Oke, Mona. Terima kasih. Ayo, sayang, dipimpin. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidni ilman wa rahmah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mona. Nah, coba Ananda perhatikan dulu teman-temannya yang hadir di sini. Kira-kira sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Sudah, Bu. Ayo Mona sudah hadir teman-temannya, Nak? Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya seperti biasa kegiatan literasi yang kita lakukan adalah membaca buku, ya, buku cerita. Itu kalau kita di sekolah. Nah, hari ini kegiatan literasi kita adalah menceritakan pengalaman saat melakukan wawancara kemarin. Sebelumnya kan di pembelajaran pertama kita sudah melakukan wawancara ya, terkait pelestarian sumber daya alam. Ayo, coba, Nista. Kemarin Nista melakukan wawancaranya kepada siapa? Tetangga, Bu. Oh, sama tetangga. Bagaimana pengalamannya saat melakukan wawancara, Nak? Coba diceritakan. Caranya susah untuk diwawancarai, Bu. Kemudian? Jadi saya bingung juga bikinnya gimana, Bu. Terus kemudian bisa tidak tetangganya mau tidak diwawancarai setelah itu? Mau, Bu. Iya. Nista sebelum melakukan wawancara ada menggunakan daftar pertanyaan, Nak? Ada, Bu. Oke, good. Mantap. Nah, Mona bagaimana kemarin saya melakukan wawancara? Kepada siapa? Ya ada, Bu. Itu pakai pertanyaan-pertanyaan juga. Iya, pakai pertanyaan juga. Dengan siapa Mona melakukan wawancaranya? Dengan orang dekat sini, Bu. Oh, orang dekat sini. Oke, terima kasih sayang. Terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih juga sudah melakukan kegiatan wawancaranya dengan baik. Nanti ini akan berguna bagi Ananda semuanya nanti di kehidupan akan datang. Oke, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita seperti biasa, marilah sama-sama kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kira-kira terlihat di sini, Nak? Ada, terlihat, Bu. Kelihatan nggak lagunya? Kita ikuti sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu nusa kita, tanah air pasti jaya untuk Oke, selesai. Terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan hikmat. Ya, karena kita tahu perjuangan para pahlawan dulu seperti apa. Ya, Nak ya. Tadi kira-kira waktu Bu Noven tampilkan lagunya kelihatan tidak? Enggak, Bu. Nggak kelihatan ya?
Suaranya ada. Suaranya ada tapi tidak kelihatan ya? Nggak nampak videonya, Bu. Oh, nggak nampak videonya, nggak apa-apa. Ya, tadi sebenarnya sudah Bu Noven tampilkan itu, ya. Tapi mungkin ada gangguan di PowerPoint-nya nanti ya. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber energi alternatif. Kira-kira masih ingat tidak sumber energi alternatif itu apa saja? Terus Masih, Bu. Apa saja sumber energi alternatif itu? Siapa yang bisa jawab? Zia? Ya, Bu. Iya sayang. Apa? Energi matahari. Iya. Iya. Panas bumi. Jalannya kayak laut, Bu. Oke, good. Mantap. Ya, jadi sumber energi alternatif itu ada banyak. Ya. Kira-kira yang energi alternatif itu apa? Masih ingat tidak? energi pengganti, Bu. Oke, mantap sekali. Berarti anak-anak semuanya sudah ingat dengan pelajaran lalu. Berarti kita sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, ya. Jadi, sumber energi alternatif itu adalah energi pengganti, ya, dari bahan bakar fosil. Ya, sumbernya ada banyak. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ke-3. Nanti di akhir pembelajaran, anak-anak semuanya diharapkan mampu untuk menganalisis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jadi banyak nih, nanti sumber daya alam di lingkungan kita banyak sekali ya. Nah, ada yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai sumber energi alternatif. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk bisa menyajikan laporan hasil analisisnya. Kemudian bisa merancang pertanyaan wawancara tentang perilaku yang dapat merusak lingkungan alam nantinya. Kemudian di akhir pembelajaran juga nanti diharapkan Ananda mampu untuk melakukan wawancara terkait perilaku yang dapat merusak lingkungan dan melakukan hasil wawancaranya. Ya. Nah, secara garis besar, kegiatan kita hari ini adalah nanti Ananda menelaah proses pembuatan biogas melalui video pembelajaran. Nanti akan Bu Noven tampilkan. Kemudian nanti Ananda akan Bu Noven bagi menjadi 3 kelompok ya untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti kita akan membuat daftar pertanyaan terkait perilaku yang dapat merusak sumber daya alam. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan wawancara. Oke, Ananda semuanya, kita masih bersyukur ya karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar meskipun tidak bertatap muka. Ya nak ya, kita wajib bersyukur. Sementara masih ada teman-teman kita di luar sana yang mungkin untuk menggunakan aplikasi Zoom ini saja masih belum bisa. Kemudian mungkin pakai HP Android saja mungkin belum ada ya. Jadi kita masih bersyukur. Jadi tanda bukti syukur kita sama Allah adalah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Oke? Siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Kalau sama Bu Noven siapnya seperti ini ya. Kalau Bu Noven tanya siap untuk belajar hari ini, caranya gini. Teng teng teng, teng teng teng, teng teng teng. Yes, siap. Oke, bisa ya. Teng teng tengnya nggak usah, tapi cukup dengan tepuk tangan saja. Siap untuk belajar hari ini? Yes. Yes. Siap. Ya. Oke, posisinya sudah siap ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba Anda perhatikan dulu. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa sumber energi alternatif itu banyak sekali. Ya, ada matahari tadi yang sudah disebutkan oleh Zia ya sama Pinda. Ada angin, ada air, ada panas bumi. Kemudian ada apa lagi? Ada biomasa namanya. Biomasa itu yang berasal dari makhluk hidup. Ya, nanti biomasa itu ada 3 lagi pembagiannya. Ada biogas, ada biodiesel, sama bioetanol. Nah, yang untuk fokus kita hari ini kita akan belajar menambah ilmu dengan cara pembuatan biogas. Karena kita tahu nih, kalau sumber daya alam kita melimpah, ya. Tapi ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar ya, ada yang tidak dapat diperbaharui. Makanya kita disuruh putar otak lagi nih, gimana caranya kalau yang nggak dapat diperbaharui itu bisa kita gunakan terus. Nah, salah satunya dengan pembuatan biogas nanti sebagai bentuk dari
sumber energi alternatif. Nah, siapa nih yang di kampungnya ada sapi? Kira-kira Miftah kampungnya di mana ya? Halo Miftah. Ya, Bu. Miftah kampungnya di mana? Di Sawalunto, Bu. Oh, di Sawalunto. Di Sawalunto Miftah ketemu nggak sama ada kelihatan sapi nggak di sana? Ada, Bu, peternakan banyak. sapi banyak ya. Kira-kira Miftah ngelihatnya kalau kotoran sapinya ini nggak di jalan-jalannya banyak nggak? Banyak, Bu. Bau. Bau ya. Tapi ternyata kotoran sapi itu bisa kita manfaatkan ternyata dengan pembuatan biogas tadi. Nah, yang biogas tadi itu bisa dari kotoran sapi. Jadi biar nggak bau, biar nggak mencemari lingkungan, kita olah dia menjadi biogas. Nah, coba Anda perhatikan ya, Bu Noven putar. Ini ada video pengalaman dari Pak Ahmad nih dalam pembuatan biogas. Ini Pak Ahmad ini adalah seorang peternak juga, ya. Bentar. Sudah terlihat? Halo, Nak? Belum, Bu. Belum terlihat. Belum terlihat. Masih ya? Ini sudah terlihat belum? Sudah terdengar, Bu, tapi belum terlihat. Sudah terdengar tapi belum terlihat. Aduh, bagaimana ini ya? Sebentar. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Kalau ini sudah terlihat, Nak? Sudah, sudah. Oke, kelihatan nggak Pak Ahmad yang di sini? Kelihatan ya? Oke, coba kita lanjut. Sekarang akan membicarakan tentang bagaimana cara memanfaatkan kotoran sapi supaya menjadi biogas. Itu ini akan saya kembangkan. Caranya pertama kita harus persiapan supaya kalau kita menggunakan terus kita mengambil atau apa ya sudah ada sekian. Dimasukkan sudah ada sedikit dimasukkan apa yang benar bisa setelah ini kita aduk, kita putar yang benar dan dilihat dan memanfaatkan limbah kotoran kami untuk membuat biogas. Setelah dicampur, tutupnya nanti akan masuk ke dalam lubang yang sudah dibuat sedemikian rupa. Rumput-rumputnya akan tersendiri. Nah ini bagaimana dapat tidak? Karena ini kalau bisa dianggap tentu bisa
tusuk sapi. Jadi ini ada keran untuk membuka menutup gas yang ada di dalam tabung. Nah, ini versi baru angkatan 15. Ini belum tinggi nanti malam. Nanti kan transisi kan dia akan naik terus. Gasnya akan itu baru dapat belum begitu kuat. Karena kotorannya sapi ya cepat naik. Ini contohnya dapat itu kan. Nah, ini. Jadi caranya ini lebih mudah kita menggunakan kotoran sapi termasuk yang dikatakan biogas. Oke, sudah diperhatikan tadi semuanya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan jelas ya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk memperjelas yang dilakukan oleh Bapak Ahmad tadi, ini Bu Novan tampilkan juga gambar mengenai proses dari pembuatan biogasnya. Nah, kira-kira ada tidak dari yang sudah ditampilkan tadi, ada tidak Ananda yang ingin ditanyakan? Ada tidak yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Bu. Oke. Lah. Nak kucing dulu. Bu, Halo Eci, iya. jadi tahu saya Bu, kotoran sapi ini bisa juga kita gunakan untuk gas memasak ya Bu ya. Iya, betul sekali ya. Tapi bukan kotoran sapinya yang akan kita masak ya, tapi kotoran sapi ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan biogas ya. Bagaimana prosesnya tadi sudah sama-sama kita lihat dari yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad. Jadi Bapak Ahmad ini berusaha untuk Berusaha untuk apa? Mengolah kotoran sapi, Bu. Mengolah, sehingga kita bisa mengurangi pencemaran dari lingkungan. Karena kata Miftah tadi kotoran sapinya di jalan-jalan banyak banget Bu, ganggu-ganggu ini udah bau, terus ganggu kita kadang-kadang keinjak lagi kotorannya, iya ya. Nah ini Pak Ahmad berusaha untuk mengurangi ini. Nah coba Ananda perhatikan. Kali ini kita akan mengerjakan LKPD, ya Bu Novan akan bagikan LKPD-nya secara berkelompok, ya. Bagaimana nanti kita akan membuat LKPD mengenai proses pembuatan dari biogas. Nah, sebelumnya Bu Novan sudah bagi Ananda semuanya ke dalam 3 kelompok melalui WhatsApp grup, ya, grup WhatsApp kita. Kemarin sudah Bu Novan bagi. Untuk kelompok pertama itu ada Aisyah, ada Delia dan Evi. Kemudian kelompok 2 di grupnya ada Vinda, Maya dan Miftah. Kelompok 3 itu ada Mona, Novita, Zamza dan Zia. Ya, nanti kita akan bekerja di dalam grup kita masing-masing mengenai LKPD yang akan kita lakukan ini. Nah, coba nanti Bu Novan kirimkan LKPD-nya ke dalam grup masing-masing. Kita diminta untuk berdiskusi di dalamnya mengenai proses pembuatan biogas. Nah, untuk diskusi kita kembali ke dalam grup WA masing-masing. Nanti Bu Novan akan ada di dalam grup kita masing-masing ya. Kita diskusikan di sana mengenai LKPD ini. Oke, Bu Novan kasih waktu untuk diskusi 20 menit dari sekarang. Silakan menuju ke dalam grup WA-nya masing-masing. Oke, selamat bekerja. Baik Bu. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita udah bekerja ya, sudah dapat hasilnya, sudah ada yang menulis, sudah ada yang berdiskusi dengan aktif di dalam grupnya masing-masing, gunakan acungi jempol, ya. Jadi kira-kira sekarang kita saatnya untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, ya, mengenai sumber daya alam. Ini ada kolom yang akan Ananda jelaskan nanti kepada teman-temannya. Kemudian ada sumber energi alternatif apa yang ada di sana, kemudian bagaimana proses pembuatannya dan apa manfaatnya. Ini dari video dan gambar yang udah Bu Novan tampilkan tadi. Oke, kelompok berapa yang ingin tampil? Ayo, kelompok 1 ada tidak? Ini ada Aisyah, ada Yu sama Evi nih. Coba bagaimana prosesnya dari
pembuatan biogas tadi? Ada yang ingin tampil? Kalau tidak berarti Bu Noven anggap udah siap untuk tampil ya. Oke Maya. Ya. Maya ini dari kelompok 2. Iya, Bu. Bisa Maya jelaskan hasil diskusinya? Tadi sumber daya alam apa yang kita gunakan? Apa sumber daya alamnya yang kita gunakan tadi? Dalam pembuatan biogas? Kotoran hewan, Bu. Apa nak? Hewan, Bu, kotoran Iya, sapi. berarti sumber daya alamnya di sini adalah hewan, benar? Oke, tadi pakai air tidak? Iya, Tadi dia dicampur air ya, berarti ada 2 sumber daya alamnya di sini, ada hewan dan ada air juga. Kemudian sumber energi apa? Sumber energi alternatif apa yang mereka yang dihasilkan? Bekas, Bu. Biogas, Bu. Betul sekali, good. Biogas, ya. Kemudian bagaimana proses pembuatannya, Maya? Nah, coba diperhatikan. Dari kotoran sapi, kemudian dimasuk ke dalam bak pengaduk. Setelah diaduk dengan bak pengaduk, kemudian tangki digester itu menghasilkan gas. Dari gas itu maka disalurkanlah melalui pipa, Bu, ke kompor kita. Oke, bagus sekali. Kemudian apa manfaatnya, Nak? Kita bisa menggunakan untuk masak sehari-hari, Bu. Iya, betul sekali. Jadi itu ya, tampilan dari kelompok 2 ya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Sudah benar atau tidak hasil diskusi dari kelompok 2? Sudah, Mana? Bu. Benar-benar kami juga gitu, Bu. Mirip-mirip isinya. Apa sayang? Mirip sama kelompok 2. Oh, mirip. Iya, mirip dengan kelompok 2 ya. Oke, kita tepuk dulu ya. Kita tepuk 1, 2, 3. Coba perhatikan dulu Bu Noven nih. Oke, untuk biar lebih semangat kita tepuk 1, 2, 3 dulu. Kalau Bu Noven bilang tepuk 1, jawabannya gini. Gitu. Berirama, kita tepuk irama. Teng 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 teng. Kita cobakan dulu. Tepuk 1. Kalau Bu Noven bilang tepuk 2, jawabannya gini. Tepuk 2. Teng 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 teng. Ha. Tapi pakai hat biasanya. Ya, keluarkan sekuat-kuatnya. Tepuk 2. Masih ada yang seperti itu. Harusnya lebih semangat lagi nih. Ya. Tepuk. Ini udah pada gosok gigi kan ya? Sudah, Bu. Bu. Ya. Oke. Jadi aman lah itu. Oke, tepuk 2. Mantap Pinda semangat sekali. Kalau Bu Noven tepuk 3, jawabannya nggak H lagi ujungnya, tapi hu. Tapi dengan gerakan gini, tepuk 3, hu. Jadi semuanya bergerak, hu, gitu ya. Tepuk 3, hu. Mona cuma gini aja, hu. Jadi kurang semangat ini, kurang keluar tenaganya, ya. Kalau Bu Noven bilang tepuk 1, 2, 3. Ha. Oke, harus lebih semangat lagi. Kita lanjutkan belajarnya. Siap, Bu? Siap. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi Bu Noven berikan penguatan. Proses pembuatan biogas itu, yang pertama kan tadi udah kita jelaskan. Kita lihat tadi, kotoran sapi ini dicampur ke dalam bak pengaduk. Jadi sebelum kita mulai, kita harus siapkan dulu tangki digester ini. Jadi tangki itu adanya di bawah tanah, nah. Ya, di bawah tanah dibangun seluas-luasnya. Jadi sesuaikan dengan kotorannya, nanti semakin banyak kotorannya maka gasnya akan semakin banyak juga yang dihasilkan, ya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu, kita bangun dulu tangkinya di bawah tanah, ya. Kemudian kan kelihatan tadi tuh yang dilakukan sama
Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad tadi itu banyak ya tangki-tangkinya tadi kelihatan ya. Ya, kemudian kita siapkan juga nanti ada bak pembuangan air dan ampas. Nanti ada yang tidak terpakai sebagai ampasnya, nanti bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk organik. Nah, jadi kalau dari pengalamannya Pak Ahmad, katanya pupuk yang berasal dari ampas tadi ini itu jauh lebih subur dari yang pupuk biasa. Nah, jadi kalau sudah disiapkan yang tangkinya, kemudian bak pengaduk, kemudian bak pembuangan, dan pipanya yang akan disalurkan ke kompor gas, nah, baru kita ambil kotoran sapi yang kata Miska tadi, oh di jalan nih banyak nih. Ya, kita ambil kotoran sapinya, kemudian kita campurkan seperti yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi di bak pengaduk tadi. Kita campurkan perbandingannya 1:1 ya. Kalau kotoran sapinya sebanyak satu ember, berarti airnya juga 1 ember. Ya, nanti diaduk seperti yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi. Jadi Pak Ahmad ngaduknya biar nanti kotoran sapi ini jadi kayak lumpur. Ya. Kemudian, nanti kan tadi kelihatan tuh Pak Ahmad membuka apa tadi? Ada pembatas yang dibuka Pak Ahmad ya? Sebelumnya ya. Nah, pembatas ini nanti akan ketika dibuka, nanti yang lumpur tadi itu akan mengalir ke tangki gestar, di gestar tadi. Nah, di sini karena udaranya tidak ada, ya, jadi ada nanti gas yang dibentuk oleh kotoran sapi yang dicampur tadi, namanya gas metana. Gas metana ini gampang kebakar, ya, gampang kebakar. Kemudian ada CO2 juga yang dihasilkan. Nanti kalau sudah semakin banyak kotoran sapinya, maka gas di dalam ini akan semakin banyak. Nanti ada nih yang pengontrolnya, yang kayak buka tutup air tadi ya, apa namanya, keran ya, seperti keran itu pengontrol namanya. Ya, itu yang akan mengontrol nanti gasnya mengalir ke pipa atau tidak. Nanti semakin banyak gasnya, semakin banyak kotorannya, gasnya akan semakin banyak nih. Kemudian akan mendesak keluar kan? Nanti kalau udah mendesak keluar, nanti keran tadi dibuka, nanti gasnya akan mengalir ke pipa ini. Nah, ini dia. Tadi Pak Ahmad juga ada tempat mengukur gasnya tadi tuh, udah berapa banyak gas yang dihasilkan oleh kotoran sapi tadi. Nah, di sini nanti Pak Ahmad bisa memasak menggunakan biogas. Jadi nggak perlu lagi. Kalau Maya biasanya bantu mamanya nggak beli gas ke warung? Iya Bu, sering. Harga gas berapa sih sekarang? 24 Bu. Kalau tempat Aisyah 25.000 Bu. 25.000 mahal ya, sekalinya beli gas keluarin duit 25.000. Tapi Pak Ahmad nih, bener, Pak Ahmad nggak ngeluarin biaya. Kalau udah ada, cuman ngeluarin kotoran sapi, kotoran sapi nggak pakai biaya ya, tapi Pak Ahmad bisa masak menggunakan gas. Jadi lebih hemat atau tidak? Hemat Bu. Itu lebih hemat. Terus tadi kan iya betul sekali. Bener. Terus kan tadi ada ampasnya nih, yang nggak mungkin naik ke atas nih, yang naik ke atas kan gasnya aja. Terus ada ampas di bawahnya. Ampas ini nanti kan berupa lumpur itu karena dia bersifat cair. Nanti kalau dia udah banyak memenuhi outlet ini ada outlet memenuhi ini, nanti dia akan ngalir sendiri ke bak pembuangan. Nah, di bak pembuangan ini nanti Pak Ahmad akan mengambil yang kotorannya tadi, yang sisa atau ampasnya tadi, itu yang akan dijadikan sebagai pupuk. Nah, 2 kali nih untuk Pak Ahmad nih. Cuman dari kotoran sapi, Pak Ahmad bisa ngasih tanamannya jadi subur, terus Pak Ahmad bisa masak. Kira-kira bau nggak nanti gasnya? Bau nggak kira-kira? Nggak bau. Ternyata gas dari metana dan CO2 tadi nggak bikin bau. Jadi hilang bau kotoran sapinya. Jadi jangan nanti takutnya, nanti gara-gara dari kotoran sapi, nanti makanannya jadi bau kotoran. Enggak ya, ternyata gas yang dihasilkan itu tidak berbau. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Ya, paham Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Tapi kita tadi Pak Ahmad sudah melakukan cara agar sumber daya alam atau sumber energi alternatif kita itu bisa tetap terjaga, keadaan kondisi alamnya bisa tetap terjaga juga. Terus
kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam itu ya untuk sumber energi alternatif. Jadi bisa kita gunakan terus-menerus. Jadi kita nggak bergantung ke bahan bakar minyak bumi, batu bara yang nggak bisa diperbaharui. Benar nggak bisa diperbaharui? Termasuk yang tidak bisa diperbaharui ya sumber daya alamnya ya. Kenapa begitu, Zamta? Oh, Zia nih mau ngomong nih. Zia, kenapa batu bara, terus minyak bumi nggak bisa diperbaharui, termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Kenapa begitu? Pembuatannya lama, Bu. Betul. Berapa lama itu? Sampai ratusan tahun. Malah. Itu kira-kira kita kalau sekarang sampai ratusan tahun kita masih hidup apa enggak ya? Enggak, Bu. Belum tentu ya. Belum tentu kita bisa hidup. Sementara kita butuh untuk batu bara itu setiap harinya. Ya, jadi nanti Ananda diharapkan bisa pintar seperti Pak Ahmad nih. Karena udah tahu caranya, nanti kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Tapi sayangnya, di lingkungan kita masih ada juga yang tidak patuh dan tidak melestarikan sumber daya alam. Nih, siapa yang bisa lihat nih gambar yang Bu Noven tampilkan ini, gambar bapaknya ngapain? Buang sampah. Ketangkap basah bapaknya ya, buang sampah sembarangan ya, ke sungai lagi, tuh sungainya udah kuning, terus sampahnya udah, sampah apa yang dibuang sama bapak ini? Sampah rumah tangga ya. Sampah istrinya, Bu. Sampah dapurnya. Sampah, bukan sampah istrinya, sampah dapur. Ya tidak. Iya, Bu. Benar. Terus ada lagi nih yang pernah Anda lihat tidak, kebakaran hutan? Itu gunanya buat apa ya dibakar hutan seperti itu? Banyak sekali dampaknya ya. Kita waktu itu pernah nih, gara-gara kebakaran hutan, jadi kita polusi udara ya. Sehingga kita harus pakai masker. Waktu itu masih ingat tidak? Tahun berapa itu ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Namanya asapnya. 2016, Bu. 2016, 2019 juga ada waktu itu. Iya. 2019, Bu. Jadi perilaku manusia tadi adalah perilaku yang dapat merusak alam. Jadi kira-kira apa saja lagi selain yang Bu Noven tampilkan tadi? Apa saja perilaku yang dapat merusak alam? Menebang pohon, Bu. Menebang pohon. Ada lagi yang lain? Good job. Ada lagi? Buang sampah, menebang pohon, membakar hutan. Ada lagi, nak? Banyak lagi ya yang bisa dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan lakukan nih wawancara. Jadi untuk menambah ilmu Ananda semuanya, menambah wawasan Ananda semuanya, nanti Ananda akan digunakan tugaskan untuk melakukan wawancara terkait dari perilaku manusia yang tidak melestarikan sumber daya alam atau yang merusak lingkungan. Ya, nanti sebelum melakukan wawancara, Bu Noven ingatkan kembali nih, ada tahap dari wawancara yang harus kita lakukan. Ada 3. Yang pertama tahap apa tadi? Tahap persiapan. Persiapannya kita tentukan dulu tujuan wawancaranya apa, informasi yang akan dikumpulkan seperti apa, ya, menyusun daftar pertanyaan. Jadi nanti kalau Ananda melakukan wawancara nggak bingung-bingung mau menanyakan apa. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Nanti sebelum melakukan wawancara, ucapkan salam dulu, perkenalkan dirinya dulu, kemudian mengutarakan maksud dan tujuan wawancaranya apa, baru kita sampaikan pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian, kalau biar Ananda semuanya nggak bingung nanti atau nggak lupa nanti waktu nyusun laporan, Ananda bisa lakukan dengan mencatat atau merekam dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber. Kemudian terakhir, tahap penyusunan hasil wawancara, Anda bisa lakukan dengan menyusun laporan wawancara. Nanti Bu Noven ingatkan kembali, penilaian melakukan wawancara, nanti akan Bu Noven nilai itu melakukan isi dan hasil wawancaranya sesuai topik atau tidak. Kemudian nanti penggunaan bahasanya yang baik atau tidak. Kemudian sikap yang ditampilkan, kemandiriannya,
sudah bisa mandiri atau tidak melakukan wawancaranya. Kemudian yang terakhir penilaiannya adalah teknik dan urutan wawancaranya. Berurutan atau tidak kita Ananda dalam melakukan wawancara. Nanti wawancara yang Ananda lakukan direkam ya, nanti hasil rekamannya dikasih ke Bu Noven lewat WhatsApp. Oke, di sana. Nah, ini nanti akan Ananda lakukan yaitu melakukan wawancara. Nanti Ananda buat 2 daftar pertanyaan sebelumnya dulu. Ya, tugasnya hari ini buat dulu 2 daftar pertanyaan minimal nih yang akan ditanyakan mengenai perilaku manusia yang dapat merusak alam. Nanti Ananda bisa wawancarai, boleh wawancarai orang tuanya, tetangganya juga boleh, ketua RT juga boleh. Ya, mana yang mudah Ananda lakukan. Nanti di akhir wawancara Bu Noven akan kirimkan seperti ini format laporan hasil wawancara. Nah, ini nanti akan Ananda kumpulkan ke Bu Noven selain dari video rekaman wawancaranya. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Udah paham, Bu. Kita mulai lagi. Tepuk 1. Tetap semangat. Oke. Nah, hari ini kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah Ananda pelajari hari ini? Saya Bu, Oke, Zia. Tentang apa saja? hari ini kita belajar mengenai sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif Bu. Oke, good job. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Zamza. Bagus, Zia. Zamza, ada lagi yang mau ditambahkan? Tentang apa saja yang sudah kita pelajari? Ada, Bu. Iya. Tadi energi alternatif itu ada dari bumi, matahari, Oke, good. Iya. dan kotoran sapi, Bu. Oke, good. Kemudian ada lagi? Oke. Maya, ada lagi yang mau ditambahkan? Bu, Aisyah Bu. Iya, Aisyah. Coba saya. Kita wawancara di sekitar rumah kita Bu. Oke, wawancara. Bu. Iya, good. Terima kasih sayang. Berarti anak-anak semuanya sudah mampu untuk menyerap ilmu atau sudah menambah wawasannya hari ini. Kira-kira wawasannya udah bertambah atau belum ya? Sudah Bu. Benar sudah? Sudah. Oke, nanti Bu Noven uji ya, benar-benar udah paham atau belum dengan pelajaran hari ini. Nah, dengan coba Ananda perhatikan semuanya baik-baik. Di sini udah Bu Noven tampilkan soal evaluasi, ya. Kita akan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini benar-benar paham atau tidak Ananda terhadap materi hari ini. Nah, nanti akan Bu Noven kirimkan ke grup WhatsApp kita, ya. Grup pembelajaran kita nanti akan Bu Noven kirimkan. Ananda kerjakan di dalam buku latihannya masing-masing secara mandiri, ya. Lakukan pembelajaran atau lakukan evaluasi ini dengan penuh kejujuran. Jadi nanti Bu Noven bisa lihat kira-kira mana yang udah benar-benar paham, mana yang masih belum paham. Paham sampai di sini ya, Nak? Silakan dikerjakan. Bu Noven tunggu 15 menit dari sekarang. Nanti langsung dikirim ya, difotoin. Nanti langsung dikirim ke Bu Noven. Oke? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, Ananda semuanya, karena Ananda sudah selesai mengerjakan evaluasi, tadi sudah beberapa yang Bu Noven periksa, alhamdulillah sudah benar juga jawabannya, dan masih ada juga beberapa yang masih belum paham juga, maksudnya masih ada beberapa yang sedikit lagi belum benar jawabannya ya, tapi sudah mengarah. Gak apa-apa, nanti kita ulang-ulangi lagi pembelajarannya di rumah. Nah, untuk tugasnya nanti sesuai dengan yang sudah Bu Noven sampaikan, nanti akan Anda lakukan wawancara terkait perilaku yang dapat merusak lingkungan, ya. Kemudian nanti akan dikumpulkan, Bu Noven tunggu sampai nanti malam, ya. Sudah harus dikirimkan berupa video wawancara dan hasil dari laporan wawancaranya.
Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa pesan yang dapat disampaikan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada tidak pesan moralnya dari pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Apa, Aisyah? Kita tidak boleh buang sampah kan, Bu, sembarangan. Benar. Sudah kita beri. Ada lagi Jaga lingkungan. Tidak boleh cabut-cabut bunga orang ya, Bu, ya, tebang-tebang bunga orang ya, Bu. Benar sekali. Itu kan jahat Sama ya, Bu, aja ya. bisa. Iya, sayang. Benar sekali, Aisyah. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah dong. Ini karena mic-nya nggak dibunyiin, nggak dihidupin, jadi tepuk tangannya nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Ya, good. Terima kasih untuk keaktifannya hari ini, Nak. Semoga dapat bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Tetap bersyukur meskipun kita dalam masa pandemi ini, tetap bersyukur karena kita masih bisa melakukan pembelajaran lewat daring ini. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker kalau Anda semuanya berada di luar rumah ataupun dekat-dekat dengan orang lain, ya. Tetap jaga jarak, ya. Usahakan tetap menjaga selalu kebersihan, ya, karena virus itu nggak akan ada kalau kita tetap menjaga kebersihan, ya. Virus akan takut nih kalau Anda semuanya bersih baik dari badannya, baik lingkungannya. Oke, Nak? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Anak-anak semuanya bekerja, melakukan tugasnya masing-masing. Gunakan akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh kita lakukan dengan melalui WhatsApp group, ya. Oke, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian tampilan dari saya. Untuk tim penilainya kita mintakan dari ini siapa ya? Sebentar. Ya, Bu. Oke, kepada Ibu semuanya, untuk tim penilainya dari Bu Novita dan Bu Zamza, ya. Kepada Ibu Zamza dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Noven, kalau dilihat dari secara sudah sangat bagus, ya, Bu, ya. Nah, di dalam tahapnya kan ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendahuluan itu sudah nampak langkah-langkahnya dengan baik, cuma mungkin tadi absen, Kak, mungkin gimana, nggak nampak sama saya absennya tadi, Bu, ya, atau karena sinyal mungkin, atau gimana? Sudah dilakukan tadi Bu Zamza dengan menanyakan ada tidak hadir, iya. Oh ya, mungkin nggak jelas, putus-putus tadi sayanya, Bu, ya. Nah, lalu gurunya itu nampak sekali semangatnya. Bagaimana di sana juga nampak diberikan ice breakingnya di kegiatan ini juga ada dengan ibu-ibu tadi. Nah, lalu proses PBL-nya juga sudah nampak itu ditayangkan video tentang pembuatan kompos. Di sana siswa merasa mendapatkan hal yang baru, ilmu baru, dan diperkuat dengan melakukan kegiatan LKPD. Jadi kegiatannya itu sudah sangat bagus. Begitu juga dalam mengaitkan mata pelajaran dari mata pelajaran pertama ke berikutnya itu tidak nampak pemisahnya. Jadi sudah bagus. Lalu setelah itu pada penutup juga terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang mungkin sudah direncanakan di awalnya. Cuma mungkin sedikit, Ibu, ya, karena sampai sekarang masih ada kita yang pandemi, kita masih dalam masa pandemi. Alangkah baiknya mungkin diingatkan anak-anak tentang misalnya 3M. Nah, itu mungkin kita tidak bosan-bosannya mengingatkan anak pada protokol kesehatan masa pandemi ini. Mungkin sekian dari saya, Bu Noven. Terima kasih. Terima kasih Bu Zamza. Selanjutnya untuk kepada Bu Novita dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya.
penampilan Bu Nopen sudah baik sekali, sehingga kita jadi murid. Pada penilaian 3 tahun ini sudah kemudian ada doa, absen, sudah ada literasi, absensi, lalu Nopen sudah menyampaikan tujuan pembelajaran secara garis besar. Pada kegiatan ini, video yang ditampilkan sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti pembuatan dari dan muatan pembelajaran yang harus ditampilkan sudah tersambung dan sistematik. Dan pada kegiatan penutup kita mengumpulkan pembelajaran dan melakukan evaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nukita. Mungkin ada dari Ibu yang lainnya yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi. Bu Maya, bagaimana? Apakah siap untuk ditampilkan atau bagaimana? Oke, baik. Dipersilakan kepada tampilan selanjutnya kepada Ibu Maya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu Nopen. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam.